Halo guys, welcome back to Kuku Sumsu. Kali ini Koko bakal ngomongin tentang makhluk yang pasti kalian semua udah tahu guys. Nah, makhluk yang kali ini memiliki penampilan kayak anak kecil dengan tubuh yang berwarna keperakan serta memiliki kepala yang botak. Nah, atau dalam bahasa Palembang itu kepala botak. Nah, ayo tebak, kira-kira Koko akan bahas hantu apa kali ini? Kali ini Koko akan membahas tuyul yang suka mencuri duit orang. Nah, buat kalian yang penasaran dengan tuyul, langsung aja ya, kita masuk ke ceritanya, nggak usah berlama-lama lagi. Tuyul atau tuyul adalah makhluk halus yang berwujud orang kerdil. Nah, ini memiliki kepala yang botak. Nah, tuyul ini berasal dari jin ifrit dari dalam cerita masyarakat di Asia Tenggara. Nah, tuyul ini dipercaya sebagai penolong bagi dukun-dukun yang menggunakan ilmu hitam. Jadi guys, ternyata tuyul ini nggak cuma ada di Indonesia saja, tapi dia juga ada di negara-negara lain. Rata-rata sih negara yang mengakui tuyul ini adanya di Asia Tenggara. Nah, kalau dalam bahasa Melayunya ini tuyul ini disebut dengan tuyul, sedangkan dalam bahasa Jawanya itu tuyul. Nah, sedangkan di dalam bahasa Hokkien disebut dengan kuekia. Nah, di Thailand juga ada guys ternyata. Di Thailand ini disebut kalau laki-lakinya itu ada tuyul laki-laki nih. Tuyul laki-laki ini disebut dengan komantang. Sedangkan tuyul yang wanita disebut dengan komanlai. Nah, di Filipina sendiri ternyata juga ada tuyul ini, disebut dengan tiana. Nah, sedangkan kalau dalam cerita-cerita barat itu biasanya ini mirip seperti goblin yang suka dengan harta. Tuyul adalah makhluk halus dari golongan jin yang bersifat sosial. Jadi guys, tuyul ini mirip sekali dengan manusia ya. Nah, karena mereka ini hidup ini tidak bisa sendirian, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Makin mirip lagi dengan manusia guys, ternyata tuyul ini memilih pemimpinnya dan mereka ini tinggal dalam kelompok masyarakat. Jadi karena mereka tinggal di sarang itu jumlah tuyulnya itu sangat banyak sekali, sehingga mereka menunjuk salah satu tuyul yang digunakan untuk memimpin mereka. Nah, lalu manusia terkadang memelihara tuyul ini atau memberikannya makan, itu dengan tujuan tertentu. Salah satunya itu adalah untuk mencuri atau mendapatkan uang. Tuyul dipercaya berasal dari janin orang yang meninggal pada saat dalam kandungan atau bayi yang meninggal pada saat sudah dilahirkan. Nah, karena dia ini meninggalnya pada saat bayi, sehingga tuyul ini pun memiliki karakter yang mirip seperti anak-anak. Mereka ini gemar bermain. Kadang ada orang-orang yang cerita kalau tuyul ini suka bermain-main pada malam hari jika ada mainan di rumah yang tergeletak, tidak dirapikan atau tidak dibereskan. Nah, tuyul ini juga dipercaya memiliki suara yang mirip seperti anak ayam. Perilaku tuyul mirip seperti anak-anak. Mereka ini senang sekali untuk berlari-lari, melompat-lompat, dan mereka juga senang memanjat. Nah, pada malam hari orang sering sekali melihat tuyul ini bermain-main dan berlari-larian. Jadi guys, kalau kalian malam-malam melihat ada anak kecil sedang bermain-main di luar rumah, nah kalian harus agak hati-hati ya, bisa aja itu tuh tuyul sebenarnya. Ada beberapa cara untuk mempekerjakan tuyul ini. Antara lain itu yang pertama, nah kalian tuh bisa membelinya dari dukun atau ahli sihir yang memiliki ikatan dengan tuyul. Nah, sedangkan cara yang kedua itu kalian bisa melakukan pembalseman spesial pada bayi yang diaborsi. Nah, Koko sendiri kurang ngerti apa itu pembalseman. Setelah Koko searching, nah kayaknya kurang lebih pembalseman itu mirip kayak proses ritual untuk mengawetkan mayat atau pemumian. Mungkin proses pemumian ini misalnya di zaman Mesir kuno dulu itu, nah organ-organ di dalam tubuh dari mayat ini dikeluarkan lalu digarami. Nah, setelah proses penggaraman, lalu mayat ini akan dibungkus dengan menggunakan kain yang sudah direndam terlebih dahulu di dalam ekstrak tumbuh-tumbuhan, minyak, dan resin. Nah, sehingga mayat ini akan menjadi awet dan tahan hingga sampai saat ini. Nah, itu kan suka ditemu-temuin mumi-mumi. Nah, tuyul ini juga bisa ditemukan dari sarangnya. Katanya untuk melihat tuyul ini tidak diperlukan kemampuan khusus, karena tuyul ini adalah makhluk halus yang sering sekali menampakkan dirinya. Untuk memelihara tuyul ini mirip sekali seperti merawat bayi guys. Nah, tuyul ini untuk memeliharanya diperlukan beberapa hal. Seperti yang pertama, menyiapkan mainan yang sangat disukai oleh tuyul ini. Dia akan memainkan mainan-mainan ini. Yang kedua adalah menyiapkan susu di setiap pagi hari. Yang ketiga itu menyiapkan biskuit dan jajanan-jajanan manis lainnya yang sangat disukai oleh tuyul. Sedangkan yang keempat, menyiapkan baju untuk tuyul. Nah, mirip sekali kan guys, seperti anak kecil. Nah, namun bedanya tuyul ini harus disediakan juga lilin hitam yang disertai dengan umpan yang telah dibalut dengan mantra. Nah, selain itu juga guys,
Nah, katanya tuyul ini untuk makanan utamanya, dia diperlukan pada saat ini ada patung tuyul. Nah, diteteskan darah oleh dari majikannya ke patung tuyul ini. Nah, itu dipercaya sebagai makanannya. Ada juga katanya tuyul-tuyul yang harus disuapi oleh tuannya dengan kacang hijau setiap harinya. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, doa dianggap mampu untuk melindungi dari segala macam hal yang buruk. Seperti salah satunya tuyul ini. Jadi, berdoa saja sebenarnya sudah cukup untuk melindungi diri dari semua hal yang buruk. Nah, namun menurut masyarakat awam secara konvensional, menurut masyarakat ini, hal yang paling ditakuti oleh tuyul itu ada dua, yaitu jarum dan yuyu. Nah, tuyul ini takut sekali dengan jarum, sehingga banyak masyarakat yang menyarankan agar meletakkan jarum di tumpukan uang. Nah, sehingga tuyul pun akan takut untuk mendekati uang tersebut. Sementara, dianjurkan untuk meletakkan yuyu ini di sudut-sudut di pinggiran ruangan di rumah. Nah, itu karena dianggap tuyul itu senang sekali bermain-main dengan yuyu ini. Sehingga dia pun akan kesibukan bermain dengan yuyu ini dan melupakan tugas dari tuannya. Dia pun akan kembali ke tuannya dengan tangan kosong. Nah, bagi kalian guys yang belum tahu bentuk dari yuyu ini, bentuk yuyu itu mirip seperti kepiting kecil yang ukurannya kurang lebih seperti ini guys. Nah, jadi guys, dianggap selain dapat ditangkal dengan barang-barang seperti tadi, seperti jarum dan yuyu, nah dianggap juga kalau untuk menangkal tuyul ini dapat digunakan seperti bawang yang diletakkan di depan pintu rumah. Yang kedua bisa menggunakan kacang-kacangan dan kelereng. Yang ketiga itu bisa dengan pasir. Nah, kalau dia melihat kelereng, kacang-kacangan dan pasir ini, dia juga akan bermain-main dengan kelereng ini dan kacang-kacangan serta pasir. Tuyul dianggap suka sekali bermain-main dengan benda-benda tersebut. Selain itu juga, orang juga sering meletakkan cermin di bawah uangnya. Karena dianggap tuyul ini sangat takut sekali jika melihat dirinya sendiri di depan cermin ini guys. Tuyul adalah objek pesugihan. Di video Nyi Blorong, Koko sudah jelasin apa itu pesugihan. Buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa klik linknya di sini ya guys. Pesugihan memang dipercaya dapat mendatangkan kekayaan secara instan atau secara mendadak. Namun diperlukan juga ganjaran berupa tumbal. Nah, di mitos Jawa sendiri, dipercaya untuk memelihara tuyul ini harus merelakan salah satu anggota keluarga kita untuk menyusui dari tuyul ini. Nah, parahnya guys, tuyul ini menyusu ini bukannya untuk menyedot susu dari keluarga kita tersebut, melainkan dia akan menghisap darah dari keluarga kita tersebut. Pasti sakit banget ya guys rasanya. Koko nggak bisa ngebayangin deh gimana sakitnya disedot susunya begitu. Menurut beberapa sumber yang Koko baca, nah tuyul ini memiliki akal yang sedikit. Nah, jika kita menyuruh tuyul ini untuk mengambil uang 50.000, nah jika di situ terdapat juga uang 100.000, maka dia tidak tertarik untuk mengambilnya. Dia hanya akan mengambil uang 50.000 ini. Dan juga tuyul ini dipercaya jika dia hanya akan mengambil uang itu lembar per lembar. Dia tidak akan mengambil uang dalam tumpukan yang banyak. Nah, dan dipercaya juga kalau tuyul ini mengambil uang itu hanya sejenis saja, tidak mengambil berbagai macam jenis. Tapi guys, akhir dari ikatan pesugihan dengan tuyul ini gak begitu jelas. Bisa jadi botol yang digunakan untuk menyimpan tuyul ini atau gucinya itu dikuburkan di dalam tanah dengan persiapan terlebih dahulu tentunya guys, dan menggunakan ritual-ritual tertentu. Lalu roh dari tuyul ini akan diistirahatkan dengan tenang dan diletakkan. Selain itu juga guys, dianggap ada metode alternatif lainnya untuk membuang botol atau gucinya. Itu bisa dilemparkan ke laut. Nah, tapi kalau pelemparannya ini nggak dilakukan dengan benar, nah dianggap kalau tuyul ini dapat masuk ke dalam keturunan kita dan akan dilahirkan kembali dari generasi ke generasi lainnya. Tuyul bisa dilepaskan oleh pemilik atau dukun untuk bebas berkeliaran. Nah, tuyul ini kalau dia tanpa tuan, ada kemungkinan kalau dia akan tersesat di hutan atau dia akan mendatangi kawasan-kawasan penduduk hanya sebagai pengamat saja. Dia tidak suka untuk mengganggu manusia jika tanpa tuan. Dari beberapa sumber yang Koko cari, katanya jika seorang tuyul tidak memiliki tuan, dia senang sekali untuk mengamati aktivitas sehari-hari dari manusia. Namun dia jarang sekali untuk menampakkan dirinya di depan manusia. Terkadang sekali-sekali dia juga menampakkan dirinya pada saat dia bermain-mainan yang terdapat di rumah warga yang berserakan dan tidak dibereskan. Nah, sederhananya, tuyul ini tidak terlalu berbahaya jika dia tidak memiliki tuan. Nah, namun akan lebih berbahaya jika dia memiliki tuan yang tidak bermoral. Tuyul ini bisa berubah menjadi sosok yang jahat dan perusak. Setelah maling, nah satu-satunya jejak keberadaan dari tuyul ini adalah jejak kaki atau sidik jarinya yang pada saat dia mencuri itu ada debu di tangannya. Nah itulah yang tertinggal di TKP. Jika tidak ada debu yang menempel di kaki atau tangannya,
manalah orang akan curiga jika tuyul kecil ini yang sudah mencuri di rumah orang tersebut. Jika tuyul ini dipelihara secara konsisten diberi darah dari pemiliknya, maka akan tercipta ikatan yang kuat antara pemiliknya dan tuyul ini. Nah, lalu pada berlangsungnya waktu, ikatan antara tuyul dengan pemiliknya ini akan semakin kuat, tidak terpisahkan. Sehingga tanpa disebutkan kata-kata pun, tuyul akan langsung mengerti perintah dari tuannya, karena mereka berbicara dari hati ke hati. Nah, namun jika tuyul ini tahu pada saat tuannya akan meninggalkannya, jika ikatannya sudah kuat, tuyul ini akan memberitahu tuannya tersebut untuk tidak meninggalkannya. Dia akan datang ke mimpi dari tuannya tersebut untuk mendatanginya dan berbicara jika jangan meninggalkannya. Ternyata guys, tuyul ini mirip sekali seperti manusia. Jika dia diperlakukan secara tidak baik oleh tuannya, dia pun akan menyampaikan keluhan-keluhan kepada tuannya. Jadi jika ingin memelihara tuyul ini, maka harus dilakukan secara baik-baik dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Nah, sang tuan ini pun harus menyadari pada saat membuat ikatan pesugihan dengan tuyul ini, antara dirinya dengan tuyul ini, nah, dia harus diperlakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak ditinggalkan begitu saja sebelum selesai. Karena tuyul ini bukanlah hewan peliharaan yang dapat ditinggalkan seenaknya oleh tuannya. Dia ini juga punya perasaan, mirip seperti manusia. Jadi guys, ternyata tuyul ini juga punya perasaan ya. Nah, makanya harus dihargain tuyul ini. Jangan seperti gebetan kalian gitu, yang tiba-tiba datang lalu tiba-tiba pergi lagi. Ada juga tuyul wanita. Pasti guys di antara kalian tahunya kalau tuyul itu hanya bocah laki-laki kan? Nah, tuyul wanita ini emang jarang sekali digunakan oleh dukun-dukun. Karena tuyul wanita ini lebih ganas dan sulit dikendalikan. Serta ikatannya antara tuyul wanita ini dengan pemiliknya itu lebih kuat daripada tuyul laki-laki. Sehingga mereka pun akan lebih cemburu dan lebih posesif. Serta jika mereka menginginkan sesuatu, maka tidak ada kata negosiasi. Nah, preferensi mereka itu terhadap mainan itu boneka, bukanlah mobil-mobilan seperti tuyul laki-laki. Tapi tuyul wanita ini nggak akan melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh tuyul laki-laki. Mereka nggak akan mencuri dari rumah orang lain. Mereka lebih senang bermain-main di rumahnya. Nah, mereka itu gunanya memang untuk mempertahankan rumah dari serangan penjahat. Nah, penjahat ini pada saat akan menyerang rumah tersebut, maka tuyul ini akan memukuli mereka. Nah, ternyata guys ada juga ya kan tuyul yang nggak suka untuk mengganggu manusia. Nah, tapi karena kurangnya kegunaan dari tuyul ini serta sulitnya untuk dikontrol, sehingga tuyul ini pun menjadi nggak laku, tuyul wanita ini. Makanya kalian pasti jarang dengar kan tuyul wanita ini. Nah, selain itu juga guys, kalau tuyul ini tahu bahwa tuannya ingin memusnahkannya, maka mereka pun akan menjadi sakit hati sekali dengan tuannya. Mereka pun memastikan kalau tuannya akan ikut musnah bersamanya. Ih, serem ya guys. Jangan coba-coba deh buat ikatan sama tuyul. Jadi guys, sekianlah video dari Koko hari ini. Saran dari Koko sih, jangan sekalipun ya kalian coba untuk menjalankan pesugihan dari tuyul ini. Nah, karena pesugihan dari tuyul ini, jika pada saat tengah jalan kalian ingin berubah pikiran, kalian tidak bisa lagi melakukannya. Karena tuyul ini akan tahu jika kalian ingin memusnahkannya, sehingga dia pun akan sakit hati, dan dia pun tidak akan segan-segan untuk mengajak pemiliknya untuk mati bersamanya. Kalau kalian punya saran dan makhluk halus lainnya, kalian boleh tulis di kolom komentar bawah ya. Serta kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh tekan tombol like dan share ke teman-teman kamu. Serta kalau kalian ingin terus mendukung channel ini, kalian boleh tekan tombol subscribe di bawah dan tekan tombol lonceng notifikasi di sebelahnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Koko. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and drink your Koko.